Jika Anda adalah bagian dari tim pembersih yang membersihkan TKP pembunuhan, dan Anda menemukan koper penuh uang tunai, apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda memiliki IQ minimal 2 digit, atau telah menonton lebih dari beberapa film laga, Anda mungkin tahu bahwa mengambil koper itu tidak akan berakhir baik. Namun, hal itu tidak menghentikan Siobhan, diperankan Melissa Leo, pemilik Good Life Cleaners, dan timnya, Alex, diperankan Jonathan Rhys Meyers, pacarnya Megan, diperankan Ekaterina Baker, dan Chuck, diperankan Swen Temmel, untuk melakukan hal yang sama ketika mereka menemukan beberapa juta uang tunai yang disembunyikan di cerobong asap rumah yang sedang mereka bersihkan. Uang itu milik Gabriel, diperankan Antonio Banderas, dan dimaksudkan untuk membayar beberapa polisi korup hingga ada orang lain yang mencoba mencurinya dan mengakibatkan tumpukan mayat dan kekacauan berdarah yang dibersihkan oleh ketiganya. Tak perlu dikatakan lagi, baik polisi maupun Gabriel menginginkan uang itu, dan tidak ragu untuk membunuh demi mendapatkannya. Daripada menjadikan The Clean Up KRU sebagai film thriller yang sederhana dan suram, penulis Matthew Rogers dan sutradara John Keyes telah membuat apa yang disebut dalam siaran pers sebagai film aksi yang unik dan menyenangkan yang penuh dengan adrenalin dan tawa, yang tampaknya merupakan cara yang agak bertele-tele. Sebagian besar komedi itu berasal dari penampilan Banderas sebagai bos kejahatan yang eksentrik, yang mengutip Machiavelli. Karakter tersebut tidak diperankan sebagai karikatur, ia hanya sedikit aneh, tipe kepribadian yang muncul saat Anda terlalu berkuasa untuk membuat orang lain memberitahu apa yang perlu Anda dengar, tetapi tidak sepintar yang Anda kira. Sebaliknya, Alex sama sekali tidak tahu apa-apa dan sangat kontras dengannya saat ia menemukan dirinya di tengah situasi yang jauh di luar pemahamannya. Sedangkan untuk Siobhan dan Chuck, mereka menyimpan beberapa rahasia mereka sendiri, yang akan terungkap setelah Megan disandera. Antonio Banderas kerajaan kriminalnya runtuh dalam komedi laga yang kacau ini, yang tidak pernah menemukan pijakannya. The Clean Up Crew menguji kesabaran Anda dengan narasi yang dipaksakan tentang pencuri yang kikuk, polisi yang korup, dan 4 petugas kebersihan TKP, yang terlibat dalam skema perampokan yang menggelikan. Film ini memiliki nuansa Guy Ritchie, dengan karakter-karakter yang cerewet dan konyol, yang saling menyerang dalam rentetan suntingan layar terpisah yang berdarah dan musik pengiring yang norak. Semuanya sengaja dibuat berlebihan hingga menimbulkan kesalahan. Disitulah humornya seharusnya terletak, tetapi The Clean Up Crew paling banter hanya menghasilkan tawa kecil. Gangster Spanyol Gabriel Barret telah mengendalikan kejahatan dengan kejam sejak ia tiba di Irlandia 3 tahun sebelumnya, dan beberapa orang muak dengan hal itu. Danny dan Jack yang bodoh sudah lelah bekerja untuk remah-remah Gabriel. Para preman jalanan yang disewa memutuskan untuk mencuri sekotak uang suap alih-alih menyerahkannya kepada petugas Badan Kejahatan Khusus yang korup. Anggap saja transaksi itu tidak berjalan sesuai rencana. Polisi memeriksa keadaan setelah kejadian tetapi tidak dapat menemukan barang jarahannya. Petugas kebersihan Good Life dipanggil untuk membersihkan tempat kejadian perkara yang berdarah. Siobhan, pemilik perusahaan, memanggil pasangan yang suka bertengkar Alex dan Megan untuk pekerjaan pagi hari. Megan sudah lama ingin menikah. Dia berharap untuk membuka rumah duka, sebuah mimpi yang tidak dimiliki Alex. Mereka bergabung dengan Charlie, seorang pecandu narkoba berbadan besar, dengan temperamen yang meledak-ledak, yang dijaga ketat oleh Siobhan. Tim pembersih ini mengenakan pakaian hazmat merah mereka untuk tugas yang mengerikan tetapi menemukan kejutan besar terjepit di cerobong asap. Nada film ini menjadi jelas sejak awal, dengan akting Banderas yang berlebihan dan gembira. Rambut hitamnya yang licin, kumisnya yang kusut, dan obsesi Machiavelliannya yang konyol benar-benar berlebihan.
Gabriel mengayunkan senjatanya secara dramatis seperti komposer orkestra, tetapi tidak terlihat mengancam. Kejenakaan badut berlanjut ketika antek-anteknya yang tidak kompeten mengejeknya sambil juga merasa takut. Mereka bukanlah pembunuh yang menakutkan yang seharusnya dianggap serius. Film ini memiliki dinamika yang sama anehnya dan agak seperti kartun. Leo, dengan aksen Irlandia yang sempurna, membuat Siobhan juga mengeluh tentang karyawannya, anak angkatnya, dan rasa tidak enak badan secara umum. Alex dan Megan saling mencintai tetapi tampaknya tidak dapat meluruskan cerita mereka tentang masa depan bersama. Lalu ada Charlie yang merokok PCP dan pecandu narkoba, yang entah mengapa pingsan setiap kali efeknya memudar. Mereka adalah kru aneh yang kesetiaannya diuji saat uang yang dicuri menjadi sumber perpecahan. Alex dan Megan melihat hasil curian mereka sebagai tiket lotre yang menang. Siobhan dengan tepat berasumsi siapapun yang kalah dalam kasus ini pasti akan mencarinya dan membahayakan nyawa semua orang. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi tersangka utama? Charlie, dalam momen langka yang membuatnya sadar, setuju dengan Alex dan Megan. Dia sangat menginginkan uang dan tidak takut memperjuangkannya. Agak mengejutkan untuk film berbudget menengah seperti ini, ada cukup banyak aksi di The Clean Up Crew. Beberapa di antaranya direkam dengan sudut pandang satir, seperti adegan tembak-menembak ala Matrix dan adegan lain yang ditujukan pada adegan layar terpisah. Adegan lainnya, seperti pertarungan terakhir, diperankan secara relatif lugas. Rogers dan Keyes berhasil menjaga keseimbangan yang baik antara momen-momen lucu dan serius dalam film tersebut. Para pemerannya bermain dengan baik, tetap dalam karakter dan tidak menggunakan parodi yang kentara atau mengedipkan mata kepada penonton, bahkan ketika materinya mulai melampaui batas kredibilitas bahkan untuk komedi. Swan Temel, yang sebelumnya hanya terlihat dalam peran yang lebih kecil, cukup bagus di sini. Yang juga menonjol dalam peran yang lebih kecil adalah Matthew Tompkins, bintang The Woman Under the Stage, sebagai kepala preman Gabriel.